Halo saudaraku sekalian, dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini kapal tempat saya bekerja sandar di Garam Malta ya. Jadi saya akan memperlihatkan kepada saudara semua bagaimana suasana di sekitar kota Malta ini yang ada di Valletta. Oke, ikuti sama-sama videonya guys. Sip. Jadi saya ini turun sama teman saya Jeffrey, dia itu bagian motorman di tempat Halo. kapal saya bekerja. Halo, Aslinya dari kawan-kawan. mana? Dari Indramayu saya. Indramayu. Tinggal di Tangerang. Oke, mantap. Jadi kita berdua ini mau melihat suasana sekitar Malta ini guys ya. Ikuti sama-sama videonya ya. Jangan lupa subscribe ya. Yes. Tuh, balkoninya di lantai 2 itu. Jadi temboknya itu semua atau dindingnya terbuat dari batu, guys. Nah, kemudian di sini sama-sama di Indonesia, supirnya di sebelah kanan ya. Supir mobilnya di sebelah kanan. Jadi kita mau naik ke puncak, jadi harus melewati liftnya ya. Jadi di sini ada informasi dikasih dalam bahasa Valletta sendiri, itu kemudian bahasa Inggris, bahasa Prancis, Italia, Jerman, sama Spanyol atau Spanish ya. Tuh guys, jadi kita mau naik ke puncak harus pakai liftnya nanti di sana. Itu orang yang pada ngantri, saya akan perlihatkan kepada saudara semua ya. Kita akan lihat berapa harga satu orang naik ke atas ya. Bisa aja jalan kaki, tapi agak terlalu jauh, dia mutar dari sana. Tapi ini aksesnya ataupun akses mau ke atas itu dekat. Nih, tinggal naik liftnya. Tuh orang pada ngantri kan. Nah, ini guys, sampai ke atas nanti ke puncak. Ya. Halo. Hello, yes. Tuh. Yes, 10 euro. Okay. Same everyone. Oke. Thank you. Jadi harganya 1 euro atau 16.000 satu orang ya. 1, 2, 1, 2. Thank you. Mau baik. Nih, 3 euro. Thank you very much. thank you. 80, right? Ya, jadi harganya naiknya ke atas 1 euro. 1 euro guys, nih. Jadi itu orang ngantri naik ke atas ya. Oke. Jadi ini pada ini ya, tunggu antrian kita naik sampai ke atas nanti guys. Jadi tadi aku baru tanya yang jaga, katanya ini tingginya 58 meter sampai di puncak ya. Jadi nanti akan saya memperlihatkan suasana kapal kita sandar dari atas. Oke? Oke, ini sudah naik. 我操，有点儿，有点高，这个现没有，这是不能，有点高了。我靠，上去那不是烤头皮了啊？我操，确实有点高啊。够的，上面还有大炮，而且有点晕。里边还需要药票。里边吗？ Oke, kita sudah sampai di puncaknya guys. Nah, ini tadi kita dari bawah ya, tuh. Itu kapalnya temannya. Ini dari sana biar dari atas dia. Hey, laat me even speed lopen. Wah, ini kayaknya ada acara di sini guys.
kapal tempat saya kerja, Sandar itu di bawah ya. Setelah tadi kita naik itu liftnya. Nah, jadi Valletta ini adalah negara kepulauan ya, yaitu 80 km dari Italia. Jumlah penduduknya kurang lebih 520.000 jiwa. Jadi Malta ini adalah salah satu negara terkecil yang mempunyai penduduk terbesar ya, Malta, Valletta. Nah, itu adalah tempat kapal-kapal yacht ataupun sailing boat, sandar ataupun marinanya ya. Jadi kalian lihat di sini banyak alat-alat tempur ini, ya. Jadi karena Malta ini adalah tempatnya yang sangat strategis, jadi ini dibuat jadi basis pertahanan dari negara-negara Romawi, kemudian Inggris, Spanyol, ya, yang pernah menjajah Malta ya. Nih, kalian lihat di sini banyak peninggalan-peninggalan sejarah masih dirawat ini guys. Karena tempatnya ataupun negara ini sangat strategis. Jadi menurut sejarah pada tahun 1942 Raja George kedua menyerahkan salib George ke warga Malta karena keberaniannya pada Perang Dunia Kedua. Makanya itu di bendera Malta ada tanda salib. Nih kalian lihat. Itu simbol dari negara Malta, itu ada tanda salib di pojokan sebelah kanan itu. Ya, itu adalah simbol dari Kapten George menyerahkan itu salib itu kepada rakyat Malta ataupun negara Malta pada saat Perang Dunia Kedua karena keberanian mereka. Jadi pada dulu ini Malta itu dijajah oleh Inggris. Guys, kalian lihat arsitektur dari bangunannya itu sangat tertata rapi walaupun terbuat dari batu-batu ya ini. Jadi Malta itu mendapat kemerdekaan dari Inggris Raya sebagai negara persemakmuran pada tahun 1964 sampai 1974 yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth yang kedua ya. Nih, negara Malta. Nah, kalian lihat di sekitar lorongnya itu banyak itu para pengunjung yang berkunjung ke sini guys. Kemudian di sana juga lihat. Nah. Ini banyak souvenir-souvenir yang menjual pakaian-pakaian kacamata. Ini banyak nih guys. Jadi kebetulan di sini ada food festival yang ada di Malta ataupun food truck di sebelah saya ya. Jadi masuk dia itu ke dalam bayar 5 euro atau sekitar 1 euro 16.000 berarti 80.000 satu orang. Ya, kita hanya lewat aja melihat dari luar aja nih. Jual di luar sama yang di dalam ini dikasih batas. Sini pagar ya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam bayar 5 euro tadi. Public bus ya ataupun lokal atau terminalnya dibilang ini guys. Banyak guys suasana sekitar Malta. Sorry's here. So sorry's here. I'm sorry. Sorry's here. Where are you from? Where are you from?
I'm from France, and you? Venice. France. France, yeah. Where you from? I'm from Indonesia. Jadi Malta itu masuk ke bagian dari PBB pada tahun 1964. Kemudian tahun 1974 Malta itu menjadi negara republik. Kemudian tahun 2004 Malta itu masuk ke bahagian dari Uni Eropa. Ya. Jadi Malta itu juga mata uangnya di sini dipakai euro, ya. Bahasa yang digunakan itu ada bahasa tradisional yaitu bahasa Malta dan juga bahasa Inggris. Oke? Jadi kebetulan saya turun tadi sama Jeffrey di sini ketemu dua orang lagi teman guys. Halo, Pak Fren. Siapa nih? Rizky. Dari mana ya? Ayo mana ya? Surabaya. Surabaya. Nih guys. Surabaya. Rama. Rama. Wih, Temanggung. Minum apa nih? Boleh lah. Cie, cie, cie. Oke, mantap guys. Jadi itulah tadi sedikit video saya tentang sejarah yang ada di Malta Paletta ya. Jadi semoga video tadi bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke dan juga dari Miangas sampai Pulau Rote. Semoga saudara sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga makin banyak lagi video yang akan saya persembahkan. Salam dari Malta Paletta. Terima kasih. Horas.